Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi Man 4 Madiun yang insya Allah dirahmati Allah. Amin. Ibu mau menjelaskan bagaimana teknik pembelajaran kita di tahun ajaran baru tanggal 13 Juli 2020 terkait pembelajaran daring atau pembelajaran online. Anak-anakku yang berbahagia, kalau kita pada kondisi normal, tidak pada kondisi darurat COVID-19, beban belajar kita 1 minggu adalah 51 jam. Karena ada masa darurat, yaitu adanya pandemi COVID-19, maka beban belajar kita tinggal menjadi 24 JTM per minggu. Nah, karena yang biasanya 51 jam dipadatkan menjadi 24 jam, otomatis kan mapel yang bisa diberikan kan hanya 50%. Maka dari itu, teknik pembelajarannya itu dibuat teknik pembelajaran SIP 1 dan SIP 2. SIP 1 itu mata pelajarannya meliputi ini, untuk kelas 10, IPA 1, IPA 2, SIP 1. Untuk SIP 2, kelas 10 IPA 1, IPA 2, pelajarannya dapat dilihat di layar ini. Ini struktur kurikulumnya. Yang perlu dipahami atau ditekankan adalah di SIP. Nah, bagaimana pembagian SIP? Anak-anakku, kita nanti kan akan masuk mulai tanggal 13 Juli. Kita anggap 13 Juli sampai dengan 18 Juli itu sebagai minggu pertama. Di minggu pertama, maka yang akan diajarkan adalah mata pelajaran yang berada di SIP 1. Berarti untuk mapel IPA, yaitu yang diajarkan adalah Al-Quran Hadis, fikih, PKN, dan seterusnya. Bisa dilihat. Dan seterusnya. Saya scroll. Di SIP 1. Untuk IPS, SIP 1-nya adalah ini. Nah, demikian. Sampai dengan jurusan agama. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya, untuk SIP 2, tadi kan SIP 1 13 Juli sampai dengan 18. Maka untuk 20 Juli sampai dengan 25 Juli atau Senin 20 Juli sampai Sabtu 25 Juli, maka pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran SIP 2. Berarti mapel yang diajarkan di SIP 2. Tujuannya apa? Agar semua mapel itu bisa diajarkan, walaupun waktunya sangat padat atau sangat singkat. Mungkin pencapaian KI dan KD-nya juga mungkin hanya 50%. Nanti yang penting-penting aja yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya mengenai mapel yang akan diajarkan sudah dipahami ya. Mulai ada SIP 1 dan SIP 2. SIP 1 dan SIP 2 tujuannya agar semua mapel dapat diajarkan.
Kalau tidak di-shift, maka yang bisa diajarkan hanya separuhnya saja. Mapel yang lain tidak akan punya kebagian waktu. Sehingga mapel yang diajarkan di shift 1 dan shift 2 itu nanti akan berbeda. Pergantian shift tiap 1 minggu. Minggu ganjil yaitu minggu pertama itu pakai shift 1. Minggu genap yaitu minggu kedua pakai shift 2. Minggu ke-3 pakai shift 1. Minggu ke-4 pakai shift 2. Sekarang waktu. Karena sehari yang diajarkan hanya boleh 2 mapel atau di petunjuknya SKB 4 Menteri atau surat keputusan bersama 4 Menteri itu disebutkan jadwal harus diatur sedemikian rupa sehingga anak tidak berada di depan HP maupun di depan laptop sepanjang hari. Untuk itu pengaturan waktu diserahkan kepada madrasah masing-masing. Maka madrasah kita 4 Madiun mengatur pembelajarannya mulai jam 7 sampai dengan jam 11. Jadi nanti setelah jam 11 anak-anakku bisa beristirahat, bisa membantu orang tua, atau bisa mengerjakan tugas atau PR yang lainnya. Nah, bagaimana pengaturan waktu mulai pukul 7 sampai pukul 11 nanti? Anak-anakku, pukul 7 sampai pukul 8 seperti biasa yang dilakukan di madrasah, yaitu pembiasaan pendidikan karakter, yaitu pembacaan Asmaul Husna, pembacaan Al-Quran, sholat duha, atau pelajaran-pelajaran furudul ainiyah yang ada di dalam sekua. Yang memungkinkan yang mana, monggo dilakukan. Kalau bisa serentak berkoordinasi dengan teman-temannya saat membaca Asmaul Husna maupun doa akan belajar. Nah, kemudian untuk mata pelajaran yang pertama itu dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 9.30. Mata pelajaran yang kedua pukul 9.30 sampai pukul 11. Setelah itu pembelajaran ditutup. Ya, itu pengaturan waktu pembelajaran. Terus kita belajarnya pakai apa? Apa pakai WA seperti yang kemarin? Tidak. Sekarang Kementerian Agama menyediakan ruang kelas virtual atau ruang kelas online. Namanya e-learning. Namanya e-learning madrasah. Nah, e-learning madrasah. Nih. Seperti ini e-learning madrasah. Saya sebagai guru tak log out dulu. Oke, saya tak login menggunakan teman kalian. Bagaimana cara mengikuti pembelajaran? Oke, anak-anakku, bagaimana cara mengikuti pembelajaran? Kita sampaikan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.